Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Mari kita belajar meletakkan kepentingan Kristus di atas kepentingan kita sendiri. Mari jadi pengikut Kristus yang bukan hanya mengikut Tuhan untuk pertolongannya, mujizatnya, berkatnya. Tapi mau hidup bagi Kristus. Yang mau hidup bagi Kristus katakan amin. Hiduplah dengan membawa kepentingan Kristus dalam hidupmu. Matius 16 ayat 24. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau ikut Yesus, yang pertama harus menyangkal diri, katakan menyangkal diri. Yang kedua pikul salib, katakan pikul salib. Yang artinya dalam mengikut Kristus kita harus siap bayar harga, katakan amin. Sebagai pengikut Kristus, kita akan menghadapi yang namanya tantangan penyangkalan diri. Dan tantangan penyangkalan diri masing-masing kita tentu berbeda. Saya mau share 2 hal saja. Tantangan penyangkalan diri yang berbeda itu untuk apa? Demi apa? Yang pertama, menyangkal keinginan diri sendiri demi ketaatan kepada firman Allah. Katakan amin. Saya kasih contoh. Ketika seorang istri menikah dengan suami yang tidak baik, tidak tanggung jawab, tidak setia, karakternya nggak bagus, kasar, suka marah-marah, tidak menghidupi, tidak nafkahin, suka selingkuh dan lain sebagainya. Ketika dia adalah seorang pengikut Kristus, ada harga yang dia harus bayar. Karena di dalam pernikahan, firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Dalam hal ini seorang percaya harus menyangkal diri dari keinginannya bercerai dan tetap tinggal dalam pernikahan. Mudah enggak? Enggak mudah banget. Saya orang yang mudah menyerah awalnya. Wah, sebenarnya enggak ada yang bisa menghalangi Anda bercerai. Iya apa enggak? Enggak happy tinggal aja, benar enggak? Enggak benar cabut. Di awal pernikahan, saya kalau bertengkar bolak-balik bilang sama suami saya, gue mau cerai sama lo. Gue gak cinta sama lo lagi. Wah, ulang kali. Payah banget. Lemah banget. Gak komitmen banget. Itu saya. Gak takut Tuhan banget. Bayangin, enaknya saya ngomong kayak gitu. Sekarang saya sudah dewasa, tentu saja malu ingat-ingat yang sudah lalu. Tapi saya bersyukur punya suami yang takut Tuhan. Saya kasih tahu, saat itu pun saya yakin seorang Jojo pasti berkata gini, ya udah, rugi gua apa? Gua ganteng, gua cerai sama lu, kawin lagi, pacar lama banyak yang ngantri. Betul nggak? Enggak. Pak, pernah Jojo bilang, ya udah gitu ya. Tapi dia enggak pernah lepasin saya. Saya senang waktu itu bilang cerai karena dia akan ngalah pada akhirnya. Karena dalam sejarah kami nikah susah banget menang sama dia. Gak terkalahkan. Apa yang dia mau saya mesti nurut. Otoriter, mandatori, nurut loh gitu. Jadi satu-satunya saya bisa lawan adalah ya udah kok cerai aja gitu. Nah baru dia baik-baikin saya. Jadi seperti sebuah tameng. Bukankah begitu banyak dalam hidup kita? Kita ngancam-ngancam cerai pasangan kita padahalnya kita masih cinta. Penyangkalan diri. Waktu kita mau taat sama firman Allah tuh gak mudah. Bu Heni gak tahu yang saya alamin. Banyak yang ngomong gitu di sosial media. Bu Heni gak ngerti yang saya hadapin. Waktu saya khotbah tentang hormati ayahmu dan ibumu. Kalau kamu punya orang tua yang toksik, kamu harus terus menghargai dia, menghormati dia meskipun sulit. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka tanggung jawab, bukan mereka bisa jadi teladan, bukan karena mereka udah gedein kamu. No, Tuhan bilang hormati ayahmu dan ibumu. Saya memilih menghormati orang tua saya, apapun kesalahan mereka. Dan saya kasih tahu itu nggak mudah, itu duri dalam daging kita.
Tapi penyangkalan diri karena takut akan Tuhan dan ketaatan kita kepada firman Allah. Harus kita pikul dalam hidup ini. Yang mengerti katakan amin. Itu yang membedakan Anda pengikut Kristus sejati atau cuma ikut-ikutan. Follower yang cuma follower, bukan disciple. Tadi pagi, ada yang kesaksian ke saya. Bu Heni, dulu saya bukan orang Kristen. Waktu saya putus sama pacar saya karena diselingkuhi. Khotbah ibu seliweran di Instagram dan WA saya. Pas saya nonton, saya langsung follow ibu, dia bilang gitu. Saya pikir ibu motivator, dia bilang. Jadi saya ikutin, kan dia bukan Kristen ceritanya ya. Begitu dia tahu saya pendeta, langsung unfollow. Ini namanya follower, orang setia. Tapi kalau Anda murid, Anda taat sama Kristus. Firman-Nya Anda lakukan. Bukan hanya ikut dia karena nikmatnya. Katakan amin. Sama ketika seorang suami menikahi wanita yang jadi duri dalam dagingnya. Bikin dia sengsara, malu. Berapa banyak istri yang mempermalukan suami. Istri-istri yang gak mau melayani. Di dalam kekristenan. Seks menjadi satu-satunya yang kita cuma bisa dapat dari pasangan kita. Tapi banyak istri yang gak mau melayani suami. Tapi suami-suami harus setia sama istri. Susah gak? Susah gak? Itu jeritan hati laki-laki. Terima kasih Bu Heni, katanya gitu. Guys, be real. Saya ngomong ini di seminar pernikahan, saya kasih sedikit. Kalau memang seks itu nikmat, kenapa perempuan gak nagih? Jawab sendiri. Artinya Anda gak bisa bikin dia nikmat. Lu cuma mikir lu yang nikmat dan kelar cepet. Udahlah saya gue gak lama 5 menit. Enggak lu 2 menit. Ngerti kan? Yang ngerti-ngerti, yang enggak. Itu yang bikin perempuan ogah. Betapa sulitnya pernikahan. Bicaranya gampang tapi jalaninnya susah. Udah sampai yang kayak gini suami-suami ngeluh. Ini saya, dia bilang berapa tahun? 30 tahun gak having sex sama istri saya. Kalau malam diajak tidur sama-sama alasannya banyak. Gue lagi kerja. Galak istrinya. Kayak Bu Heni. Tapi suami saya lebih galak. Kalau yang ini suaminya lebih lemah. Gak, gue lagi kerja. Bayangin puluhan tahun tidak dilayani. Mau cerai gak berani, takut Tuhan. Takut mempermalukan nama Tuhan. Tapi gak cerai, menderita. Menderita gak laki-laki kalau punya istri yang gak mau melayani? Kok payah sih? Menderita gak kalau punya istri yang gak mau melayani? Saya lagi bantu Anda, kok Anda gak membantu diri sendiri sih? Biar istrimu sadar, aku menderita. Kamu cuma mau duit aja gitu loh. Jeritan hati laki-laki. Habis ini gua pulang. Lakukan yang kau khotbahkan gitu suami saya. Siap Bapak. Ketika seorang anak punya orang tua yang toksik. Enggak tanggung jawab. Tapi karena taat akan firman Tuhan. Menghormati orang tua dan mengurus orang tuanya di masa tua. Saya kasih tahu, ini penyangkalan diri hebat. Sakit banget. Saya punya teman baik. Orang tuanya buang dia dari kecil. Dia dibesarin sama omanya semata wayang. Papahnya punya anak di mana-mana. Tahu-tahu udah gede, datang orang bilang gini, Kok, aku adeknya Koko. Hah? Adek dari mana? Anaknya papa yang di Malang. Oh yang di Malang. Nanti besok datang lagi. Koko, aku adeknya Koko. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Bapaknya nabur di mana-mana saudara. Bapaknya gak pernah urus dia. Bikin anak di mana-mana gak pernah diurus. Laki-laki kok pipa bocor. Dan yang paling kasihan apa? Mamahnya gak urus dia. Yang ngurus neneknya. Begitu dia besar, udah bisa kerja. My God! Mamanya telepon. Lu
belum nyetor bulan ini, kacau. Anda harus tahu rasanya kayak apa. Punya orang tua yang gak pernah ngurus kita dari kecil tapi udah tua, kita yang harus urus dia. Kalau bukan penyangkalan diri, gak mungkin orang mau pikul salib. Amen. Ini bukti nyata. Kita itu menyangkal keinginan diri kita demi taat sama firman Allah. Ketika seorang hamba diperlakukan dengan tidak adil oleh tuannya. Tapi dia tetap setia. Kerja sungguh-sungguh, tidak ngeluh. Bahkan ketika dia punya kesempatan keluar dan kerja di tempat yang lebih baik, dia tetap hormat sama atasannya. Saya kasih tahu orang yang kayak gini, penyangkalan diri penuh. Saya ketemu, orang ini kerja tahunan, belasan tahun sama seorang nyonya yang jahat sama dia. Bawel, galak, neken dia. Waktu dia keluar, saya tanya, gimana rasanya dulu kerja di sana? Anda tahu? Dengar ini. Nggak sepatah kata dia jelekin nyonyanya. Nggak sepatah kata dia menjatuhkan atasannya. Dia bilang ini, keren banget. Di sana dan di sini beda, itu aja. Di sana dan di sini beda, udah itu aja. Dia menaruh hormat kepada bos lama. Yang sebenarnya kalau kita jadi dia, wah dulu saya di sana. Come on, manusiawi ya. Saya juga pernah gitu. Tapi this person taught me a good lesson. Kadang-kadang kita perlu pikul salib dan sangkal diri. Pengennya kita jelekin orang. Orang itu udah jahat banget sama gue jelekin aja gak apa-apa gitu. Tapi enggak. Dia cuma jawab, di sana dan di sini beda. Itu aja. Wow. Dan Yesus bilang, hati orang itu bisa dinilai dari omongannya. Kalau hatinya baik, kata-kata yang keluar pasti baik. Orang kalau nggak baik, yang keluar dari mulutnya nggak baik. Dan saya tahu di mata Tuhan, kualitas hidup kita, hati kita. Amen. Ada orang yang ditipu sama teman baiknya. Waktu dia susah. Bro, pinjem kartu kredit bro. Gue butuh nutupin ini. Dipinjemin tanpa curiga. Teman baik. Tiba-tiba temennya hilang. Gone. Teman baik. Tiba-tiba hilang. Dan gak bayar utangnya saudara. Waktu saya tanya, saya bilang terus gimana? Dia bilang, ya udahlah saya yang salah. Kan saya yang kasih pinjem kartunya. Ya udah saya yang bayar utangnya. Wow. Saudara, orang ini sangkal diri pikul salib. Karena firman Tuhan berkata, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Dia tidak mau mempermalukan nama Tuhan dan demi kepentingan Kristus dia bayar hutangnya yang bukan hutangnya. Keren gak?